Shalom jemaat Tuhan terkasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan kita bisa sama-sama menikmati tahun yang baru. Biarlah bukan sekedar pakaian kita yang baru, tetapi hati kita yang baru, diri kita yang baru terus diperbarui oleh Tuhan. Amin. Saat pagi hari ini kita mau sama-sama mengawali ibadah kita di tahun yang baru ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat itu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita sama-sama akan berpujian Bapa datang membangun di sini.
Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Segala puji syukur kami naikkan hanya pada Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk hari yang baru saat ini, di mana kami boleh sama-sama dengan saudara seiman kami duduk diam di bawah kaki Tuhan saat pagi hari ini Bapa. Kami juga sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh menginjak tahun yang baru, yaitu di tahun 2023. Bapa, kami meninggalkan segala manusia lama kami meninggalkan segala manusia keberdosaan kami Tuhan. Kami mau hidup yang baru di dalam Tuhan. Biar Tuhan Engkau semakin hari semakin menghadirkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau yang menyucikan kami Bapa. Biar hidup kami boleh terus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini di minggu pertama di tahun 2023 kami berkumpul menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang bertata atas setiap pujian yang kami naikkan Bapa. Roh Kudus, mari Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi kami, dan kami boleh kembali ke rumah masing-masing, boleh membawa berkas-berkas daripada surgawi. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh hamba-Mu yang mengambil bagian saat pagi hari ini, yang itu bos, singer, pemain musik, bahkan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar otoritas daripada Tuhan turun atas setiap kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir juga Tuhan memberkati, baik yang dalam perjalanan juga Tuhan sertai hantarkan sampai tempat ini dalam keadaan selamat. Kami bersama-sama bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama bersuka cita bersorak-sorai. Kami kembalikan segala ucap syukur kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama buka Alkitab kita untuk masuk mimpi kita saat pagi hari ini, yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-89, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 89, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Semua sudah menemukan? Amin. Dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 89 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian kewajaban datang orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Amin. Kita
Kita akan sama-sama kembali melihat Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, untuk pembacaan hukum kasih kita pada saat pagi hari ini. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Bapak Ibu, begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita, sehingga Dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu kita sebagai manusia hendaklah kita boleh saling mengasihi, baik mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama kita. Untuk pujian pengampunan dosa kita saat pagi hari ini, kita sama-sama angkat satu pujian bersama-mu Bapa.
Ya Bapa Tuhan kami yang di dalam surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, sumber Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kau ciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Kita mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini bahwa di tahun ini, tahun 2023, dari awal sampai akhirnya kita akan penuh dengan kegirangan semasa hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk mengiringi penyambutan firman Tuhan, kita akan satu pujian berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kudus
puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Hanya oleh tangan kasih karunia-Mu yang telah menghantarkan kami sampai hari pertama di tahun 2023. Bukan karena kami, tetapi sungguh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, melainkan tangan Tuhan yang kuat, yang telah menjaga kami, melindungi kami, memimpin kehidupan kami satu demi satu, keluarga demi keluarga. Kami telah melewati berbagai macam badai, kami telah melewati berbagai macam sukacita, dan hari ini Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau telah memimpin kami sampai pada detik ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau dengan kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Minta pimpinan dan urapan Tuhan, supaya hamba-Mu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penghantar kebenaran firman ini, sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang kehilangan berkat rohani ini. Kami sambut firman ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya saya bisa kembali ke tempat ini. Terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi kembali di tempat ini setelah tahun 2012. Itu terakhir kali. Pertama kali saya melayani di GPM ini tahun 89. Ya, saya menyelesaikan, waktu itu saya masih semester 2. Ya, masih semester 2 di STI di Tanjung Karang, dan sekarang saya melayani di Lombok baru 28 tahun di sana. Karena tidak laku di Lampung, tidak laku di Jawa, dan saya berterima kasih karena Tuhan mempertemukan saya seorang wanita yang elok parasnya, dan sekarang ada bersama-sama dengan saya. Yang merasa istri saya, silakan berdiri dong. Ya, ini istri saya satu-satunya, dan saya punya anak satu, perempuan semua. Sekarang sudah bekerja di Bali, bekerja di bagian pariwisata. Saya ingat tahun 2003 saya memulai pelayanan di Lombok, dimulai 3 orang. Saya, istri saya, anak saya. Waktu itu saya yang khotbah, istri saya pimpin pujian, anak saya tarik persembahan. Hari ini saya melihat keluarga ini kembali lagi melayani. Saya khotbah, ponakan saya pimpin pujian, adik saya main musik, adik saya Suci menjadi pelayan, membersihkan, menyiapkan tempat ini. Tinggal satu yang kurang. Siapa yang akan menarik persembahannya? Nanti istri saya yang menarik persembahan saja. Ini menarik. Bapak saya lulus SD kelas 5. Ibu saya lulus SD kelas 2. Lalu keduanya menjadi guru sekolah minggu yang sangat baik. Dia adalah guru sekolah minggu saya. Menurut saya dia guru sekolah minggu terbaik waktu itu. Ya, dan rupanya jiwa melayani turun temurun, dan saya senang sekali memiliki keluarga yang sama-sama mengasihi Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Nama saya Swardi. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Dulu saya tidak punya cita-cita untuk menjadi pendeta, karena rata-rata pendeta di kampung saya waktu itu miskin-miskin. Saya sudah dari keluarga miskin, maksud saya menjadi pendeta miskin lagi, maksud akan mewarisi kemiskinan terus-menerus. Jadi saya kepingin jadi tentara. Ya, tapi rupanya keinginan jadi tentara dibatalkan oleh Tuhan, dan saya
sungguh menikmati kebenaran firman Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganmu, rancangan jalanmu bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku dengan jalanmu. Dan sekarang saya menjadi hamba Tuhan di Lombok. Bapak Ibu silakan main ke Lombok. Iya, silakan main ke Lombok. Jangan tidur di hotel, tidur di rumah saya saja. Sekalipun alas tikar, tapi percayalah nyaman sekali. Baik, kita ke Alkitab sekarang. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat 14 akan menjadi dasar perenungan kita di awal tahun ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, sebab kita, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bethar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara Israel dan orang Amori ada damai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita sebetulnya ada di ayat yang ke-12 sampai di sini. Tuhan menolong kita. Hampir sulit untuk bisa dibayangkan, apalagi dialami, kalau ada seorang ayah, seorang suami, seluruh isi keluarganya mengeluh pagi siang malam, pagi siang malam. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaannya.
mengeluh kurang uang, mengeluh tidak ada beras, mengeluh kurang gaji, mengeluh dengan kesehatan, mengeluh karena tetangga dan lain sebagainya. Mungkin kalau satu hari Bapak itu mungkin masih bisa tahan. Bayangkan kalau keluhannya seperti yang dikatakan di ayat yang kedua, 20 tahun. Adakah orang yang bisa mengeluh selama 20 tahun? Ada yang mau coba? Ada bapak yang ingin mencoba? Silakan mama mengeluh setiap hari. Saya akan dengarkan anak-anakmu yang 4 semuanya. Silakan mengeluh setiap hari. Ada yang ingin mencoba? Silakan, supaya tahu rasanya bagaimana rasanya Samuel ketika seluruh orang itu mengeluh. Saudara, mengapa dia mengeluh? Mengeluh bukan karena apa yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi banyak orang mengeluh karena kesalahannya sendiri. Ada begitu banyak orang yang mengeluh karena pelanggaran-pelanggarannya sendiri. Israel yang dikatakan dalam kitab Keluaran itu pasal 19 sebagai imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri, bangsa kesayangan Tuhan. Kita menemukan sejumlah data dalam Alkitab bahwa seringkali Israel melakukan penyimpangan-penyimpangan rohani. Kita tahu bahwa hampir sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, ketika bangsa ini setia kepada Allah, hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka damai-damai saja. Tetapi ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan rohani, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan spiritual, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan moral, maka di situ ada begitu banyak masalah yang dihadapi. Itu sebabnya saudara, Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para senteret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ada satu kunci menarik yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Saya rasa pengalaman rohani orang-orang Israel jika dibandingkan dengan pengalaman rohani orang-orang percaya pada masa kini seringkali silih berganti. Ya, kita kadang-kadang saling menutupi, kadang-kadang di situ kita bahkan meniru, sekalipun bahkan saya dan saudara tahu ada begitu banyak kesalahan yang dilakukan Israel. Kita juga seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, seringkali justru malah sistematis, dilakukan dengan kesengajaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tantangan akhirnya dihadapi oleh orang Israel. Namun pertobatan itu, mereka mau berbalik kepada Tuhan itu, yang menolong mereka mengalami pemulihan-pemulihan. Tadi malam saya ketemu dengan satu keluarga. Saya sudah lama sekali tidak pulang ke Lampung, tetapi satu keluarga ini seringkali saya lihat di Facebooknya, setiap kali posting, kalau tidak di rumah makan, itu di rumah sakit. Rumah makan, rumah sakit, rumah makan, rumah sakit. Bertahun-tahun seperti itu. Saya mulai bertanya di bulan Desember ini, minggu ketiga kemarin, saya lihat dia memposting tangannya yang sedang diikat dengan tali infus. Lalu saya tanya, kenapa? Demam. Lalu tadi malam saya dengan istri, kami pergi ke sana. Ya, kami pergi ke sana. Mereka bercerita banyak. Mereka bercerita banyak tentang pengalaman rohani mereka. Ada sakit hati, ada begitu banyak kepahitan, ada begitu banyak kemarahan, ada begitu banyak dendam. Sampai istrinya bilang dengan saya, Pak Pendeta, kalau saja seandainya saya mau, tidak sampai 20 juta suami istri itu bisa mati.
Tidak sampai 20 juta. Mulai saya bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya minta keluarga ini untuk bercerita banyak. Silakan ceritakan. Mulai bercerita banyak, semakin banyak. Dan saya pikir ini pasti masih ada banyak lain lagi. Lalu saya bilang dengan istri saya, Mama, ayo kita tumpang tangan. Kita tumpang tangan, kita doakan. Saudara tahu, setelah kami selesai berdoa, dia mulai terbuka. Dia menceritakan, kami banyak pergi ke dukun, kami banyak ditawari dukun, kami banyak ditawari orang pintar dan lain sebagainya. Tadi saya bilang dengan istri saya, sebelum saya pulang, saya akan mampir lagi untuk menuntaskan itu. Saya rasanya masih ada sesuatu yang aneh yang saya rasakan. Tadi malam istrinya bilang, waktu Pak Pendeta mendoakan saya, seperti ada udara yang sangat sejuk tapi susah untuk diceritakan katanya. Tetapi saya sendiri merasakan hawa panas keluar dari tubuhnya. Itu sebabnya tangan saya beberapa kali saya lepaskan dari badannya, karena hawa panas itu sangat kuat sekali. Rupanya dia menyimpan segala macam kepahitan. Dia menyimpan begitu banyak dendam. Dan saya memberikan sebuah ilustrasi pendek. Apakah kita bersedia untuk menyimpan sampah? Adakah sampah yang disimpan dibawa ke dalam kamar kita? Kita taruh di keranjang sampah di situ 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya tanyakan, apa yang akan terjadi dengan sampah itu dengan kalian? Ya, pasti kami akan sakit. Kalau sampah yang kita simpan di dalam di dalam kamar itu bisa menyakiti tubuh kita, tetapi sampah rohani itu akan menyakiti jiwa kita. Itu sebabnya kita perlu membuang segala sampah-sampah rohani. Kita perlu membuangnya itu. Kepahitan, sakit hati, kebencian, itu bukan buah yang diharapkan oleh Tuhan dari orang percaya. Dendam, kemarahan, itu bukan buah yang diharapkan oleh Tuhan, yang keluar dari carang-carang anggur itu. Dan kita sudah diberitahu oleh Paulus dalam Galatia pasal yang kelima itu, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, keramahan dan lain sebagainya. Saudara, Israel seringkali mengalami sakit rohani karena menyimpan banyak sampah. Gereja-gereja Tuhan, kenapa banyak sekali pertumbuhan iman orang percaya itu tidak bisa begitu pesat dan baik, menghasilkan buah yang baik? Kenapa? Ada sampah-sampah rohani yang sedang menggerogoti kehidupan jiwa orang-orang percaya. Di tahun baru ini, mari kita buang itu sampah rohani itu. Lepaskan, karena itu sangat tidak bermanfaat bagi kita. Samuel yang peka terhadap kondisi bangsa itu, Samuel yang peka terhadap semua keluhan orang Israel itu, mencoba untuk menjembatani antara bangsa ini dengan Allah. Jadi dibutuhkan jembatan-jembatan rohani, Bapak Ibu. Kalau ada tetanggamu, saudaramu yang punya masalah kepahitan dengan siapa saja, dibutuhkan jembatan-jembatan rohani. Percaya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai saudara untuk pemulihan. Israel ketika dijembatani oleh Samuel, mereka mau untuk berbalik kepada Tuhan dan membuang segala Allah Baal, Asitoret. Dan notabene itu adalah Allah bangsa-bangsa lain, bukan Allah bangsa Israel. Dan pada akhirnya kemenangan demi kemenangan terjadi atas bangsa ini.
tahun ini Bapak Ibu Saudara ingin mengalami kemenangan dalam hal apa? Pemulihan rohani selalu mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Beberapa tahun yang lalu saya sangat mengasihi seorang teman. Dia sakit, saya kunjungi. Dia dibawa ke Jawa untuk berobat. Saya cari uang untuk mendukung pengobatannya. Saya berdoa puasa berminggu-minggu untuk dia. Saya berdoa dengan istri saya. Begitu sembuh, terdengar berita suami saya sakit karena disantet sama Pak Pendeta Suwardi. Ada pendeta cari dukun santet. Istri saya menangis, serius menangis. Kami berjuang supaya kamu cepat sembuh. Kami doakan, kami puasa, kami umumkan di gereja supaya didoakan oleh banyak jemaat. Begitu sembuh, istrinya bilang disantet sama Pak Suwardi, pendeta itu. Saya mencoba untuk mencari tahu dari mana dia tahu kalau saya mencatat dia. Kalau seorang memberitahukan kepada saya, dia pergi ke orang pintar. Saudara tahu, dia punya gelar STH, pergi ke orang pintar. Apa tidak lebih pintar Tuhan Yesus ya? Dia pergi ke sana. Saya coba cari tahu, kira-kira apa alasan dari orang pintar itu memberitahukan kepada orang ini kalau saya mencatat, iya Pak Suwardi itu cemburu karena saya punya rumah banyak, karena saya punya mobil banyak. Terpikir saja tidak, apalagi melakukannya. Daging saya bisa saja saya punya kepahitan dan mungkin lebih baik stop, tidak usah. Tetapi saya juga tahu sebagai seorang hamba Tuhan, Alkitab memberitahukan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya tidak akan tahu apakah salah seorang yang gampang untuk mengampuni atau tidak, kecuali sampai ada masalah itu datang. Saya tidak tahu apakah saya menjadi orang yang sabar atau tidak, kecuali ada orang yang membuat saya tidak sabar. Dan dari sanalah saya bisa memperoleh kemenangan. Saya bisa menang mengatasi kepahitan. Saya bisa menang mengatasi sakit hati saya. Sampai hari ini kami tetap berteman baik. Sampai hari ini kami berteman dengan sangat baik. Karena bagi saya tidak ada manfaatnya saya menyimpan sampah, apalagi sampah rohani. Ya, karena itu sangat tidak bermanfaat bagi pertumbuhan kita. Samuel menegur bangsa itu, dan dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan setelah terjadinya restorasi rohani bagi orang Israel, kemenangan demi kemenangan dicapai oleh bangsa ini. Bahkan Filistin pada akhirnya dia harus lari meninggalkan Yerusalem. Dia bisa merebut daerah-daerah lain. Itu kenapa? Terjadinya restorasi rohani. Itu sebabnya ayat 12 Samuel berkata kepada bangsa itu, Eben Hazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saya dan saudara sampai ada di titik ini, kalau saya dan saudara sampai di tahun ini, Eben Hazer, Tuhan yang menolong. Tuhan selalu menjadi penolong. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu ada begitu banyak kata yang menjelaskan bahwa Allah penolongku, Allah penolongku. Memang Allah bersedia untuk menjadi penolong. Tetapi apakah kita yang mau ditolong itu mau atau tidak? Kita memiliki Allah yang siap sedia 24 jam. Dia bersedia untuk menolong kita.
Apakah saya dan saudara rela untuk ditolong oleh Tuhan? Ataukah kita lebih rela untuk menuruti strategi yang kita punya, kemampuan yang kita miliki, finansial yang kita punya, atau apapun juga? Saudara dikasih oleh Tuhan, Ebenezer sampai di sini. Tetapi saya rasa kata ini tidak berhenti di sini. Tuhan akan melanjutkan rencana baiknya. Tahun 2022 sudah berlalu, sudah kita tinggalkan beberapa jam yang lalu. Namun saya percaya bahwa Dia akan melanjutkan rencana baiknya bagi kehidupan saudara dan saya, bagi pelayanan di gereja ini, juga bagi pelayanan kami yang ada di Lombok. Tuhan menyediakan tangannya untuk menolong kita semuanya. Tuhan menyediakan firman-Nya supaya kita tertolong dari firman ini, menjadi bejana-bejana tanah liat yang unggul. Kita menjadi carang-carang yang sungguh-sungguh menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita memang sering gagal di situ. Kita mungkin berkata saya lemah, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus sangat bersedia untuk menolong kita. Dia adalah sumber segala kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber inspirasi kita untuk mengalami restorasi rohani. Restorasi keluarga, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Tuhan bersedia menolong. Tangannya terulur untuk kita semuanya dari hari ke sehari. Mungkin pada awalnya kita seperti Petrus, dengan yakin turun ke dalam kapal untuk berjalan di atas air itu. Tetapi pada akhirnya dia tenggelam juga. Memang Petrus berkata, Tuhan tolong. Tuhan mengulurkan tangan. Kalau Tuhan mengulurkan tangan dan Petrus tidak mengulurkan tangannya juga, maka dia akan tetap tenggelam di dalam air itu. Ada bagian kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga ada bagian Tuhan. Mari kita lakukan yang menjadi bagian kita, dan biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Israel hanya membutuhkan rasa damai. Kata damai hanya 5 huruf saja, tetapi tanpa 5 huruf itu kita tidak akan menikmati ketenangan apapun juga. Banyak orang mengalami gelisah dalam hidupnya. Saya percayakan kepada Tuhan gereja ini, jemaat ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya Allah sumber damai sejahtera itu akan terus mengulurkan tangannya, menolong kita sampai di sini. Hari esok kita akan berkata sampai di sini. Besoknya lagi kita akan berkata sampai di sini. Bulan depan kita akan berkata Ebenezer. Bulan selanjutnya kita akan bilang Ebenezer. Sampai kapanpun juga kita memiliki Allah yang selalu hadir. Sampai di sini Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ketika hari ini kami bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Bapa. Segala kecurangan hati kami, tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu dari hati kami ini. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Bapa. Jika ada sampah-sampah rohani yang masih ada di dalam hati, berikan kepada kami kekuatan untuk menyingkirkan dan membuang itu. Ada begitu banyak keluhan, ada begitu banyak rintihan, ada begitu banyak tetesan air mata yang seringkali
terjadi karena ulah kami sendiri. Pagi hari ini, di awal tahun ini Bapak, kami rindu kami memiliki kemampuan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus supaya kami melakukan restorasi rohani di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami diubahkan, istri kami diubahkan, anak-anak kami diubahkan, suami kami diubahkan, dan kami akan melihat kerajaan Allah yang hadir dalam rumah tangga kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini, sampai hari ini, saya pada detik ini, kami merasakan, melihat, dan mengalami pertolongan. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebagaimana Engkau telah sungguh-sungguh mengasihi kami dan memberikan Putramu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berendahkan persekutuan yang semakin dekat, semakin akrab dengan hati-Mu. Seluruh jemaat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah menaruh firman-Mu dalam hati mereka. Biarlah firman itu akan bertumbuh, dan Engkau akan melihat buah yang semakin lebat, semakin indah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya sudah membekali kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau sama-sama mengangkat pujian sekaligus kita meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas segala kebenaran firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan kami yang mulia. Materaikanlah firman-Mu bagi kami semua, ya Tuhan, agar menjadi rema di dalam perjalanan hidup kami di tahun ini, ya Tuhan kami yang mulia. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan utus untuk menyingkapkan firman-Mu pada saat ini, ya Tuhan kami yang mulia, berkati dalam segala kesehatannya, pelayanannya, anak dan istrinya berkati, dalam segala kehidupannya itu lindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari segala kuasa sejahat, ya Tuhan kami yang mulia. Biarlah pelayanannya semakin hari semakin ajaib. Tuhan memakai hamba-Mu ini secara luar biasa dalam pelayanannya, ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, ya Tuhan, berkati dengan kesehatan dan damai sejahtera daripada Allah sendiri, ya Tuhan kami yang mulia. Memberikan kami hikmat makrifat daripada Allah, ya Tuhan kami yang mulia, agar kami selalu merenungkan firman-Mu dan melakukannya, bukan hanya pendengar, ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan kami yang mulia. Kami berdoa pada-Mu, ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang lemah imannya, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka, ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini, yang hadir ini, ya Tuhan sembuhkan dengan kuasa belur-belur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa pada-Mu, ya Tuhan, untuk pelayanan GPM ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di GPM ini, ya Tuhan. Baik itu di ibadah raya minggu pagi dan sore, ibadah keluarga, ya Tuhan kami yang mulia. Tuhan berkati seluruhnya, ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan kami yang mulia. Kami berdoa pada-Mu, ya Tuhan kami yang mulia, untuk setiap anak-anak sekolah yang ada di luar Zaitun, kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa Tuhan dalam doa kami pada hari ini, ya Tuhan kami yang mulia. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi mereka, memberikan mereka hikmat dan makrifat, roh takut akan Tuhan, bukan takut kepada dunia ini, ya Tuhan. Prateka, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, baik guru-guru pembimbingnya, Tuhan berkati seluruhnya, ya Tuhan. Ketika mereka pun lulus nanti, Tuhan telah menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami yang bersekolah ini, Tuhan kami yang mulia. Terima kasih, ya Tuhan, para majelis-Mu, ya Tuhan, Pak Darmuji bersama Bambang, berkati mereka, Tuhan, dalam menggembalakan GPM ini, ya Tuhan kami yang berikan kami semangat di dalam melayani Engkau di GPM ini, ya Tuhan kami yang mulia. Kami juga berdoa pada-Mu, ya Tuhan, untuk penginjilan yang ada di muka bumi ini, ya Tuhan, baik melalui media cetak, elektronik, teratak Tuhan pakai, ya Tuhan, untuk saluran terang dan saluran pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan kami yang mulia. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, para pastor, para suster, dimanapun mereka berada, ya Tuhan, Tuhan pakai, ya Tuhan, di dalam pekerjaannya melayani Engkau, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, ya Tuhan kami yang mulia. Gereja-gereja Kristen, rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, yayasan Kristen, Tuhan berkati, ya Tuhan, untuk saluran terang-Mu, ya Tuhan kami yang mulia, untuk saluran pengharapan di mana putus asaan, ya Bapa dalam surga yang mulia. Kami berdoa pada-Mu, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, agar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, dengan keberadaan yang sekarang ini, ya Tuhan kami yang mulia. Lebih-lebih di tahun 2023 ini, ya Tuhan kami yang mulia, banyak, ya Tuhan, rumor akan ada badai krisis di bumi ini, ya Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami dalam segala perjalanan hidup kami, ya Tuhan kami yang mulia. Bapak Jokowi bersama Ma'ruf Amin, bersama kabinet-kabinetnya, ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan makrifat daripada Allah sendiri, memampukan mereka dan memberikan mereka kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan kami yang mulia. Di mana-mana banyak persoalan bangsa ini, ya Tuhan, kami taruh itu dalam kaki-Mu, di bawah kaki-Mu, dalam doa kami pada hari ini, Tuhan kami yang mulia. Kami juga berdoa pada-Mu, ya Tuhan kami yang mulia, untuk ibu-ibu yang hamil, ya Tuhan, yaitu Ibu Dinayanti, ya Tuhan kami yang mulia, Ibu Ayu, Ibu Bayu, Tuhan. Kami serahkan ibu-ibu yang mengandung ini ke dalam Tuhan kuasa Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi bayi-bayi dalam kandungannya, ya Tuhan. Ketika mereka melahirkan juga nanti Tuhan berikan kelancaran dengan sempurna, ya Tuhan kami yang mulia. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, ya Tuhan kami yang mulia, untuk Ibu Yahni Ikawati, ya Tuhan, kami berdoa pada-Mu, ya Tuhan kami yang mulia, agar Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan daripada Allah sendiri,
memulihkan dan menyembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa padamu ya Tuhan secara khusus kepada Ibu Adim, saudara kami Adimon Kultung yang sedang dalam pemulihan Tuhan, agar Tuhan memulihkan kesehatannya ya Tuhan, memberikan kekuatan dan ketabahan dalam kehidupannya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa padamu ya Tuhan kami yang mulia, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, di dalam penginjilan itu, Tuhan rawat ya Tuhan kami iman mereka ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu kekal selamanya, Raja dari segala bangsa, Bapa dari segala abad. Kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih-lebih di tahun 2023 ini ya Tuhan kami yang mulia, berlah Tuhan yang memimpin kami sampai selama-lamanya ya Tuhan kami yang mulia. Dan doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, nats persembahan terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan Bapak Ibu memberi dengan penuh sukacita. Persembahan hari ini ada 2 kali, yaitu untuk kas gereja dan ucapan syukur untuk tahun baru. Kita sama-sama ke satu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, ku tinggal dan tiada
Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur saat pagi hari ini kami sudah dibekali dengan kebenaran firman. Biarlah Bapa, setiap firman yang kami sudah dengarkan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga sudah memberikan sedikit dari berkat yang kami miliki. Ini adalah berkat yang berasal daripada Tuhan dan kami kembalikan untuk Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati, jadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, Bapa yang baik. Kami percaya kalau ketika kami memberi, Tuhan akan memberikan kepada kami yang terbaik pula. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat atas diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari semakin mempertajam hamba-Mu dalam pelayanannya, dan urapan daripada Tuhan terus turun atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, warta jemaat saat pagi hari ini, pengumuman untuk pelayanan ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023. Pelayan firman akan dilayani oleh Bapak David, Imam Bapak Suraya, liturgos Ibu Rismawati Pardede, pemusik Bapak Daud Selaksono, dan doa syafaat Ibu Nunung. Warta keuangan total persembahan yang terkumpul di dalam minggu lalu Rp865.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Pengumuman selanjutnya, Majelis Jemaat dan POG GPM mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Suardi yang telah melayani ibadah di POG GPM pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanannya. Ibadah sore akan kembali dimulai pada tanggal 15 Januari 2023. Pengumuman selanjutnya, rencana pemberkatan pernikahan Saudara Aldo N. Yeremia SH dan Saudari Hotna H. Lumbangaol ST, anak dari Bapak Agus Purwanto, akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Januari 2023 di HKBP Tapian Nauli Pematang Seleng, Sumatera Utara. Dimohon dukungan doa dari seluruh jemaat POG GPM agar diberi kelancaran dalam acara yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya, Majelis POG GPM menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing. Yang terakhir, Majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman. Ya, salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Majelis POG GPM, saya mewakilinya, mengucapkan selamat datang dalam beribadah ini, berbakti ini, dan juga mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada Bapak Ibu semua, kepada semua jemaat POG GPM ini, dan juga kepada hadirin yang hadir di sini. Jadi Majelis POG GPM mengucapkan selamat Tahun Baru dan juga mengucapkan selamat Natal dan mengucapkan selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan sukacita, dan juga Majelis dan jemaat POG GPM sekali lagi Pak Pendeta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suwardi yang jauh dari Lombok melayani di tempat ini, dan kami kembali terima kasih. Ternyata ada andil ketika pertumbuhan pembentukan jemaat POG GPM ini. Kami tadi bercerita bahwa tahun 89 masih gereja lama, saya belum ada di sini. Pak Pendeta ini ternyata sudah hadir di sini, ikut ambil bagian di dalam melayani persekutuan ini. Ternyata bukan orang lain. Dan terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Ibu yang boleh pada hari ini, bahkan istimewa di tahun 2023 boleh bersama-sama dengan kami. Doakan Pak Pendeta dengan Ibu, ada kami jemaat di sini yang bisa ke Lombok.
Kalau doa pelayanannya sering kami bantu di dalam doa dalam doa syafaat Pak Pendeta. Ketika juga saya majelis dengan teman Pak Siswanto, dengan teman majelis yang lain di dalam doa syafaat hari Selasa, sering kami bantu dalam doa pelayanan Bapak Pendeta ini supaya di sana. Bahkan pernah juga saya mendengar yang tadi pernah ya habis-habisan ya Pak ya. Ya ikut kami prihatin, tetapi puji Tuhan semuanya yang menolong, yang campur tangan, dan memang kekuatan kita hanya di dalam Tuhan dengan membuang sampah-sampah rohani di dalam hidup kita ini. Demikian sambutan kami, dan kami jemaat di sini, Bapak Pendeta dan seluruh majelis. Kalau nanti kembali ke Lombok, kami doakan dalam perjalanannya selamat dengan tidak ada halangan sesuatu apapun, dan Tuhan memberkati dengan luar biasa pelayanan Pak Pendeta dalam mencari jiwa, memberitakan Injil di tempat pelayanan Bapak di mana Tuhan menempatkannya. Demikian sambutan kami dari majelis dan juga ucapan kami kepada Bapak Pendeta dan Ibu. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan kita saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan Nama Yesus. dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih, ibadah selesai.